فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Jadi apa hukum memelihara anjing? Jawabannya, jawab ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, iktina'ul kilabi la yajuz. Memelihara anjing tidak boleh. Illa fima rakhasa fihi syari'u. Kecuali yang diperbolehkan ya, atau diringankan hukumnya oleh syariat, yang ditolerir oleh syariat. Jadi hukum asalnya nggak boleh memelihara anjing, tapi ada kondisi tertentu di mana memelihara anjing itu boleh. Ada kondisi tertentu di mana memelihara anjing itu boleh. Nah, nanti akan kita lihat kondisi kapan itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi dzalika fi thalathati kilabin. Dan Nabi SAW memperbolehkan ya, atau memberikan dispensasi untuk memelihara anjing pada 3 macam anjing saja. Jadi yang mau pelihara anjing silahkan dalam 3 keadaan. Sisanya nggak boleh. Ada yang senang anjing di sini? Kalau senang anjing 3 ini boleh. Ya, yang sisanya nggak boleh. Yang sisanya nggak boleh. Baik, perhatikan baik-baik supaya kita nggak gagal paham nih, ya. Yang pertama, kilabul masyiyah yahrusuha minas sibai wad di'ab. Anjing penjaga yang akan menjaga rumah, ya, biasanya rumah, atau menjaganya dari binatang buas dan serigala. Atau anjing tadi menjaga hewan-hewan dari serigala dan binatang buas. Itu boleh, silakan. Misalnya kita punya ada kandang ayam misalnya kan. Terus kita ada anjing untuk menjaga keliling-keliling. Anjing kan enak, nggak usah digaji gitu kan. Kalau satpam mau digaji ya, mahal. Kalau anjing cukup dikasih tulang, sudah selesai urusan, gitu, ya kan? Jadi apakah itu boleh? Iya boleh. Itu satu kondisi. Kondisi kedua adalah qalbuz zara yahrusuhu minal mawashi wal agnam wa ghairuha. Jadi yang kedua adalah anjing yang bertugas untuk menjaga tanaman. Tadi menjaga hewan-hewan ya, yang pertama. Yang kedua menjaga apa? Menjaga tanaman. Ya, menjaga tanaman. Menjaga tanaman dari gangguan hewan-hewan dan yang lainnya. Dari binatang ternak ya, atau kambing-kambing dan lain sebagainya. Nah, supaya mereka tidak memakan tanaman kita. Itu boleh. Sawah misalnya semua yang dikhawatirkan maka dijaga dengan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wakalbus soidi, anjing pelacak atau anjing pemburu. Anjing pemburu. Yantafiu bihi sa'idu, di mana pemburu memanfaatkan anjing tersebut ketika berburu. Dia melepaskan dengan membaca bismillah, kemudian dia berburu. Ini anjing yang sudah terlatih sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sudah jelas ya, ada 3. Pertama, anjing yang menjaga binatang ternak. Kemudian yang kedua, anjing yang menjaga tanaman. Dan yang ketiga adalah anjing yang ditugaskan untuk berburu. Anjing berburu. Anjing untuk berburu atau anjing pemburu. Itu 3 anjing yang diperbolehkan di dalam syariat. Wa hadhihi thalathatul lati rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan 3 jenis anjing ini diperbolehkan atau ditolerir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk dipelihara. Itu. Adapun jelas yang lainnya ya, seperti
untuk hobi dan seterusnya itu nggak disyariatkan di dalam Islam untuk memelihara anjing untuk itu. Ya, misalnya hobinya memelihara anjing buas gitu, misalnya. Ya, itu nggak diperbolehkan karena keluar dari 3 hal tersebut. Walaupun nanti ada bentuk kias juga di dalam beberapa masalah yang lainnya. Baik. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, kata beliau, hadhihi thalathatu allati rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha biqtina'il kalbi fama adaha fa innahu la yajuz. Jadi inilah 3 hal atau 3 anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara, ya. Adapun yang selain itu maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Jadi ada beberapa dalil, insyaallah akan kita sebutkan nanti. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa memelihara anjing itu nggak boleh. Nah, kemudian kenapa ini boleh? Karena ini ada pengkhususan dari Nabi, ada pengecualian di yang 3 hal tadi itu. Ya, fa innahu la yajuz, fama adaha fa innahu la yajuz. Yang selainnya nggak boleh, tidak boleh. Wa ala hadza fal manzil alladhi yakunu fi wastil baladi la hajata ayyattakhidal kalba li hirasatihi, gitu. Ya. Oleh karena itu, perhatikan, oleh karena itu maka rumah yang terletak di tengah kampung, jadi berada di tengah kampung, maka tidak ada keperluan dia mengangkat anjing, bukan sebagai anak ya, sebagai peliharaan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada hajatnya dia untuk pelihara anjing. Ngapain dia pelihara anjing di rumah itu di tengah kota? Karena dia punya tetangga, dia ada orang lain dan seterusnya, dia sisa pakai pagar misalnya rumahnya, maka itu sudah cukup. Ya, maka apa hukumnya? Fayakunul iktina'ul kalbi lihadzal gharadi fi mithli hadhil hal muharraman. Maka memelihara anjing untuk tujuan seperti ini dan dalam kondisi seperti ini itu diharamkan. Berarti memelihara anjing untuk tujuan seperti tadi dalam kondisi yang lainnya lagi, nanti kita lihat boleh atau tidak. Misalnya rumahnya sendirian. Yang ceritanya kan tadi yang diperbolehkan memelihara binatang. Kita kan bukan binatang, kita ini manusia gitu. Rumah. Boleh nggak memelihara rumah gitu? Tapi dalam kondisi rumahnya sendirian, terpencil. Boleh nggak? Nah, gitu. Nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Walaupun di sini wallahu alam dijelaskan nggak oleh Syekh Utsaimin, tapi ini ada beberapa catatan yang saya catat berkaitan dengan masalah itu. Jadi tadi kata beliau memelihara anjing untuk tujuan seperti tadi, menjaga rumah, ya, dan dalam kondisi seperti tadi rumahnya berada di tengah-tengah kampung, maka itu tidak ada hajat dan tidak diperbolehkan. Muharraman la yajuz, itu haram dan tidak boleh. Wa yantakisu min ujuri sahibihi kulla yaumin qiratun au qiraton, dan akan berkurang pahala amalan, ya, orang yang memelihara tadi setiap hari 1 qirat atau 2 qirat. Banyak. Jadi 1 qirat dari apa tadi? Pahala amalannya setiap hari. Misalnya 1 hari itu dia dapat pahala amalan misalnya 1000, maka 1000 itu dikurang 1 qirat atau 2 qirat dari 1000 tadi. Setiap hari berkurang cuma gara-gara pelihara anjing. Sekali lagi kita kembali ke asal tadi pembahasan kita di awal-awal saya bicara tadi, bahwa ilmu itu membedakan seseorang. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan tidak? Orang berilmu lihat pelihara anjing apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Dia lihat. Manfaatnya ini, mudaratnya ini. Boleh atau enggak dalam syariat? Nah, ketika dia tahu itu dia enggak pelihara karena bahaya. Pahala kita yang kita butuhkan, kita sudah kumpul-kumpul, itu dikurangi 1 qirat atau 2 qirat. Kenapa disebutkan oleh Syekh 1 qirat atau 2 qirat? Karena memang ada beberapa riwayat. Pertama menyebut 1 qirat, di riwayat yang lain menyebut 2 qirat.
Nanti akan kita lihat kenapa seperti itu. Kenapa ada 2 qiraat, ada 1 qiraat. Ya, menurut sebagian pendapat para ulama bahwa pertama alasan mereka adalah 1 qiraat atau 2 qiraat ketika anjing itu gangguannya lebih besar, lebih mengganggu. Berarti pahala diambil 2 qiraat. 2 qiraat ya. Baik, itu 2 diambil. 2 qiraat. Kalau anjingnya sekedar dipelihara tapi tidak mengganggu atau kurang mengganggu, maka yang hilang 1 qiraat. Ini penjelasan para ulama. Kenapa ada 2 qiraat, ada 1 qiraat. Kemudian sebagian lagi mengatakan, awalnya Nabi menyebutkan 1 qiraat. Tapi kemudian di beberapa kali Nabi sampaikan itu disebutkan 2 qiraat. Supaya orang-orang tidak berani lagi pelihara anjing tanpa tujuan yang diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan dalam syariat. Jelas ya, insya Allah. Jadi yang hobi anjing udah gantilah hobi burung atau hobi apalah ya, yang lebih hobi ikan misalnya ya. Kalau anjing pikir-pikir hilang. Artinya kalau dia pelihara, dosanya itu berupa hilangnya tadi. Hilangnya apa? Hilangnya pahala. Hilangnya pahala. Masya Allah. Ya, hilangnya pahala. Pahalanya nggak hilang semua sih, cuma lumayan kalau 1 hari diambil 1 qiraat, diambil 2 qiraat, wah lumayan itu, lama-lama habis itu. Ya, fa'alaihim ayyattaridu hadzal kalba wa alla yaktanuhu. Maka hendaklah dia membuang anjing itu, kalau misalnya sudah terlanjur ada, sudah dibuang aja lah. Relakan dia pergi. Ya kan? Jangan menangis. Biarkan aja dia pergi, dibuang gitu. Ya. Kemudian wa alla yaktanu, dan jangan dia pelihara. Ya, lebih baik pelihara cinta daripada pelihara anjing. Ya kan? Itu. Kecuali dalam 3 hal tadi. Kita nggak katakan haram ya, karena syariat membolehkan dalam 3 hal tadi. Apa itu tadi? Anjing apa? Pelihara, penjaga binatang ternak, kemudian penjaga tanaman, yang ketiga untuk pemburu, boleh. Ya, yang lainnya jangan. Bahaya, bisa hilang kita punya pahala. Amma law kana hadzal baitu ya fil barri khalian laisa haulahu ahadun. Adapun jika anjing rumah yang dimiliki oleh orang itu berada di sebuah tempat yang tidak ada orang lain, bahasa kita rumah yang terpencil. Rumah yang terpencil. Ya, maka fa innahu yajuzu ayyaktani al-kalba lihirasatil bait, maka boleh dia untuk apa? Boleh dia untuk apa? Untuk memelihara anjing dalam rangka menjaga rumahnya. Dalam rangka untuk menjaga rumahnya, wa man fihi, dan menjaga orang yang ada di dalam rumah. Itu kalau sendirian. Tapi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh secara umum, kecuali yang 3. Cuma boleh untuk apa tadi? Pelihara ternak, pelihara tanaman, dan untuk berburu. Sisanya nggak boleh, mutlak nggak boleh. Walaupun rumahnya sendirian, tetap nggak boleh menurut pendapat yang pertama. Ya, ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh, tapi bentuknya kias. Artinya kalau memelihara dalam rangka menjaga binatang ternak, tanaman itu boleh, maka tentunya memelihara manusia lebih boleh. Dan ada alasan untuk memelihara manusia karena rumahnya itu sendiri, terpencil. Sehingga sebagian mengatakan itu boleh. Jadi ada 2 khilaf di kalangan para ulama. Dan di sini kita melihat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin lebih menguatkan pendapat, kata beliau fa innahu yajuz. Maka itu boleh. Ya, dalam bentuk kias, artinya menganalogikan hukum, ya, menyamakan hukumnya. Yajuz ayyaktaniyal kalba li hirasatil bait wa man fihi wa hirasati ahlil bait, atau wa hirasatu ahlil bait ablagu fil huffadhi min hirasatil mawashi wal harth. Dan tentunya memelihara atau menjaga orang yang ada di dalam rumah, ini manusia, maka ini lebih diperbolehkan dibanding menjaga binatang ternak dan tanaman.
Maka ini bentuk apa tadi? Bentuknya kias. Baik. Sebelum kita lanjut dari ucapan Utsaimin ya berkaitan dengan menyentuh anjing dan juga anjing yang menjilat bejana, maka kita akan sebutkan dulu dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini supaya kita lihat bahwa Utsaimin juga walaupun nggak sebutkan dalilnya ya, tapi beliau berpendapat sesuai dengan dalil yang ada. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 2322 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amsaka kalban," siapa yang menahan anjing. Dia tahan artinya dia pelihara. Fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratun. Maka akan berkurang setiap hari dari amalan yang dia lakukan 1 qirat. Berkurang 1 qirat. Nabi sebutkan ini, barang siapa yang memelihara anjing atau menahan anjing, ya kan, maka akan berkurang setiap hari dari amalan orang itu 1 qirat. Illa kecuali, nah ini tadi ada pengecualian, illa kecuali kalba harthin au masyiatin, anjing yang bertugas menjaga tanaman dan bertugas menjaga binatang ternak, maka itu boleh. Jelas ya, berarti ada pengecualian. Ini ada hadis dalam Sahih Bukhari. Taib. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 1575 juga dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau mengatakan atau beliau bersabda, maniktana kalban, siapa yang memelihara anjing, laisa bikalbil soidin, namun anjingnya bukan anjing pemburu, wala masyiatin, juga bukan anjing yang menjaga binatang ternak, wala ardin, bukan juga anjing yang memelihara tanah, maksudnya memelihara atau menjaga tanaman. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yaumin, maka akan berkurang setiap harinya 2 qirat, akan berkurang setiap harinya pahalanya itu 2 qirat. Ya. Jadi yang pertama 1 qirat, yang kedua 2 qirat. Ya, jadi yang pertama sebutkan 1 qirat, yang kedua 2 qirat. Jadi pertanyaannya tadi ya sebenarnya sudah kita jawab, tapi kita tanya lagi, kok bisa dalam hadis ini, dalam hadis Bukhari 1 qirat, dalam hadis Muslim 2 qirat? Nah, itu tadi penjelasan para ulama kita. Apa tadi? Nah, kalau anjingnya itu mengganggu, maka bisa hilang 2 qirat. Itu satu. Yang kedua, awalnya Nabi sebutkan 1 qirat, setelah itu Nabi sebutkan 2 qirat untuk menunjukkan ya bahayanya dan seorang untuk tidak melakukan itu, kecuali dalam 3 hal yang kita sebutkan. Taib. Kemudian seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, fi hadzal hadis ibahatu ittikhadil kalbi lis-soidi wal masyiyati wa kadzalika az-zara. Kata beliau, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya untuk menjadikan anjing itu ya, atau memelihara anjing untuk berburu, menjaga binatang ternak dan menjaga tanaman. Itu diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada bahaya lain dari memelihara anjing ini? Jawabannya ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada nomor hadis 3640 dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang pada rumah itu ada anjing dan ada patung. Ada anjing dan ada patung. Ya, makanya ada patung, maksudnya patung makhluk hidup ya. Dihilangkan aja kepalanya. Kalau misalnya dia masih mau tetap pelihara patung itu, kalau enggak ya udah nggak usah ada patung gitu. Jadi
malaikat nggak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada apa? Ada patung. Nah, itu nggak akan masuk malaikat. Ya, masya Allah. Makanya pernah satu hari Nabi didatangi malaikat, malaikat itu nggak mau masuk. Ternyata di depan rumah Nabi itu ada semacam patung yang kemudian dipotong kepalanya patung itu oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru malaikat itu masuk. Ya kan? Oleh karena itu, ayo kita rumah kita gimana lebih sunnah gitu kan, kosong dari benda-benda seperti itu. Nah, jelas ya insya Allah ya. Jadi itu juga bahayanya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, ada patung. Gitu. Tapi boleh memelihara anjing dengan 3 alasan yang kita sebutkan tadi berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.